Enak banget sih sejujurnya. Jadi akhirnya saya diundang gara-gara Follower lu, terhormat iya. beliau Follower lu kan Sumarlin. Nggak ada udah Putra. kalau nonton video gue terus pasti udah pernah lihat Om Marlin ya di Sentul waktu itu sama di yang Honda itu juga. Jadi gara-gara Om Marlin. Thank you Om Marlin ya. Sama-sama. Sudah diundang ke Honda. Resmi ya. Resmi dong. Yamaha kapan? Iya. Jadi gue lagi di PT Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center kalau nggak salah. Gue takut kebalik-balik. Dan seperti yang kalian tahu, di belakang gue udah ada CBR 150R gitu ya. Dan ada beberapa vlogger juga, beberapa blogger juga yang ingin meliput motor ini. Jadi nggak usah pakai lama-lama. Jadi langsung kita bedah aja ya. Udah familiar ya kalian sama mukanya, karena ini mukanya sama persis menurut gue ya. Sama persis sama kakaknya itu CBR 250R. Tidak usah diragukan lagi, dan desainnya menurut gue ya emang ganteng sih. Dan bedanya ya kalau secara dari depan aja tuh, kalau CBR 250R mungkin ini sama, cuma yang beda ini kali ya. Garisnya ini kalau CBR 250R kan ngikutin garis yang lurus ini. Kalau CBR 150R ada tambahan garis kayak gini yang bikin lebih keker ya, lebih tajam karena di sini gue lihat banyak garis yang tajam. Dan kalau dari depan kita lihat velgnya seperti ini. Pengeremannya pakai dari Nissin sama kayak Renya ya. Yang punya Renya ada di situ. Ya Nissin, dan seperti yang kalian lihat dia menggunakan motif pengereman yang baru ya. Dan kalau udah dari kaki-kaki nih benar-benar kayak ngikutin CBR 250R karena spakbornya sama. Tapi memang kalau sekilas dari depan sih kayak CBR 250R banget. Bahkan kayak spion aja tuh sama mungkin ya. Cuma kalau udah lihat dari sini, nah kita naik ke atas sedikit ya. Instrumennya itu beda. Ya ini sebenarnya sama kayak CBR 150R yang lama. Cuma dia ada aksen-aksen warna merah gini ya. So far sih sama sih kayak trip A, trip B. Pasti sih trip A, trip B segala macem, ya kan? Yang menarik sebenarnya ini sih. Ini nih shock yang dipakai di ZX25R setahu gue. Separate function big piston fork. Ya itulah apapun lu nyebutnya. Tapi memang kalau yang versi ini belum adjustable ya. Cuma tuh cakep banget. Kalau ZX25R mungkin atasnya nih kayak gold gitu, ini biru ya. Kalau dari samping ini bagian yang gue lumayan suka karena garisnya tuh tegas banget, lancip gitu, dan ngikutin aja gitu loh. Tuh. Mantep. Jadi keker tapi seksi gitu. Atletis aja ya, atletis. Dan ini lubangnya juga bukan gimmick ya, beneran nembus. Oh ya, ini kalau ini jelas kondom, karena ya untuk menyesuaikan aja dengan bodinya sih menurut gue ya. Kalau misalkan besi pasti dari kos aja lebih mahal dan lebih berat tentunya. Tapi kalau kalian lihat dari sini nih, ini lumayan body yang part yang gue suka karena melengkungnya itu bagus banget. Garis-garis itu bagus menurut gue. Dan bedanya kalau yang belakang sama CBR 250R, kalau 250R ya ini bukan maksud membandingkan ya, cuma maksudnya karena mirip banget. Jadi ya CBR 250R ada aksen-aksen bolong, kalau di sini tidak ada. Tapi dia ada aksen kayak apa ya, airflow ya, gue juga nggak tahu. Ini dua bolongan gini. Dan seperti yang kalian tahu, belakangnya sama juga kayak CBR 250R. Ini kalau ini udah sering banget di Honda. Tapi bagus sih, rigid gitu, nggak kewer-kewer. Mantap. Overall kalau dari eksterior ya, atau dari fisik luarnya itu gue suka banget karena ya kalian lihat aja sih, sumpah desainnya tuh ganteng banget. Dan mungkin ya ini asumsi gue, menurut gue ya mereka mengusung desain yang seperti ini karena memang berdasarkan survei mungkin, karena ya nggak usah diragukan lagi, abangnya itu CBR 250R aja ganteng. Mungkin ada beberapa pengguna CBR 250R yang agak kesel atau agak gemes ya ngelihatnya karena desainnya sama ya. Wajar. Seperti yang gue bilang di vlog sebelumnya, ya mereka sudah dari dulu kayak gitu sebenarnya. Cuma memang mungkin karena desain yang ini terlalu ganteng,
terus tiba-tiba muncul ada yang niru dengan kubikasi cc yang lebih kecil, ya mungkin ada terjadi getaran-getaran ya di para pengguna Cyber 250R. Tapi tenang, kalau ini dari suara aja bisa kelihatan beda kok. Kalau untuk mesin setahu gue so far sama, cuma ada tambahan assist and sleeper clutch. Itu tuh cuma untuk biar couplingnya ringan dan pas nurun gigi tuh kalian jadi lebih apa ya, lebih halus lah. Nanti kita coba pas first ride nya. Cuma so far ya seperti inilah tampak CBR 150R. Jadi karena waktu kita nggak terlalu banyak, jadi kita langsung ke bagian test ride. Semoga nanti setelah test ride ada buat waktu buat video-videoin lagi ya. Oke, jadi langsung aja switch ke kamera yang satu aja. Yes, sudah di GoPro, sudah di helm, dan nih ada motor, ada 5 unit. Ganteng sih sumpah kalau dari kokpit ya. Walaupun sama. Jarang kan lihat gue pakai motor ber-cc gini. Terakhir CB Aheng. Thank you ya Aheng, udah minjemin jadi tahu rasanya. Jadi ada perbandingan nih. Oke, jadi ini perdana ya. Diundang ke Honda, mantap sekali. Langsung kita gas. CBR 150R, RS 1 aja. Jadi ini sirkuit rahasianya Honda, gue lebih tertarik sama sirkuitnya sih. Mantap sekali. Kita hafalin tracknya dulu. Narsis. Sadar kamera, dasar Bram. Tracknya mantap juga. Aspalnya enak. Pergantian giginya halus banget ya. Mesinnya tarikannya mantap sih. Gigi 2 kita coba lurusan ya. ...80... ...90... Oke, pengeremannya oke juga. Mantap. Gila, gue dari tadi ngomong mantap-mantap aja. Ya karena motor baru juga sih pertama. Tapi kita agak lebih fokus ke motor ya. Oke, kalau dari handling enak banget buat pindah-pindah posisi itu ya. Buat kayak apa ya namanya, kayak slalom gini. Enak banget, bener-bener tuh, agile sekali. Dan gue rasanya shock depannya itu sangat-sangat membantu ya. Jadi kayak stabil banget kerasanya. Gokil. Jadi lebih pede jelas bawa motornya sih. Sayang nggak ada quick shift. Tapi kalau motor kayak gini tuh bisa clutchless sebenarnya, karena pergantian giginya cukup halus ya dari giringnya. Oke, udah mulai memahami tracknya nih. Kita mulai agak gaspol aja daripada ntar disusul Raka. Enak banget sih sejujurnya. Ini mah kalau dari kalau dibuat di dalam kota aja sih menurut gue udah cukup banget. Sumpah. Tuh. It's. Raka udah di belakang gue aja nih. Dia selalu pengen balapan kayaknya. Coba gaspol lagi. Gila halus sih, sleeper clutch-nya halus banget. Untuk top speed-nya setelah yang gue baca waktu itu tuh 127 km/jam. Sorry agak pelan ya belakang gue, apalagi di Jakarta Roads. Karena ntar kalau jatuh gue nggak diundang lagi pak. Gue nggak tahu nih udah lap keberapa, tapi jatahnya sih 5 lap. Ya dari tadi top speed juga 100 sih. Cuma gue paling demen sih ya dari segi handling. Kalau dari segi handling sih gue demen karena kayak depannya tuh stiff gitu ya. Kalau gue ngerasain motor-motor yang kayak CC 150 gitu,
Ini tuh handlingnya enak banget. Dari segi posisi juga mantap. Tuh. Ini kita jatahnya cuma 5 lap sayangnya, tapi ya semoga bisa memberi gambaran ya sekilas. Oke. Gaspol. Tuh, gokil sih sleeper clutch ya. Oke, yuk, sudah masuk. Kita coba kalau masih ada waktu kita buat review lagi lah. Gue justru kalau kayak bawa motor gini nggak pede karena terlalu ringan sih. Tapi ini untuk handling bisa dipercaya sekali. Goks. Overall motornya gokil. Kalau untuk dalam kota udah cukup banget sih menurut gue. So ya seperti ini video first ride dan first impressionnya ya terhadap CBR 150R. Jadi ya sekian videonya. Ini unit test ride ya. Sejujurnya gue tadi agak grogi dan takut, makanya nggak kenceng-kenceng. Ntar kalau kenapa-napa gue nggak boleh kesini lagi gitu. Cuma yang jelas ya ada peningkatan di bagian shock breaker dan udara karena motornya lebih berat 2 kg. Tapi overall untuk horsepower semuanya kurang lebih sama. Cuma peningkatan sedikit-sedikit aja, dan yang paling menonjol adalah shock depan dan shock belakang. Memang tidak bisa disetting depan belakang, cuma itu udah mumpuni banget buat dalam kota. Dan kalau kalian bertanya sama CBR 250 bedanya apa shock depan sama shock belakang, lebih ke beda karakter, bukan bagus atau enggaknya. Ya kan? Iya. Tadi gue denger soal. Iya, jadi ini tempat latihannya ya, tuh lumayan besar juga. Tadi yang kita udah riding kurang besar, harusnya bisa lebih besar. Gede loh latihan. Kan kalau gede belum tentu. Udahlah.